Hello brothers and sisters, seperti yang sudah saya katakan di minggu pertama bahwa video pastoral message ini dibuat pertama-tama tentu adalah untuk menjembatani para member ataupun para host dari materi iShare yang dibuat kepada sharing di dalam kelompok kecil. Tapi selain daripada itu juga pastoral message ini dibuat untuk semua orang, teman-teman yang mungkin nggak berada di dalam YGF tapi ingin mendengarkan penjelasan atau message dari kami mengenai bacaan liturgi di minggu ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa minggu ini kita memasuki minggu pertama dari Advent, dan di minggu pertama Advent biasanya ditandai dengan lilin berwarna ungu. Saya tadi cari-cari baju warna ungu di dalam lemari saya, dan ternyata saya nggak menemukan warna ungu yang persis dengan lilin Advent. Tapi minimal ini mewakili lah ya teman-teman, mewakili bahwa warna ungu di minggu Advent yang pertama itu mewakili adanya harapan. Dan seperti kita ketahui bahwa Advent adalah artinya kedatangan. Dan kedatangan, ketika kita menanti sebuah kedatangan, maka kita perlu yang namanya harapan. So, teman-teman semua, saya mau menyapa sebelum kita masuk ke dalam pesan kita di minggu ini. Saya mau menyapa buat semua member atau anggota keluarga YGF yang menyaksikan pastoral message hari ini. Saya mau menyapa semoga teman-teman semua ada di dalam keadaan yang sehat, dan kita bisa sama-sama masuk mempersiapkan hati kita ke dalam minggu Advent ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan terlebih dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Saya juga mau menyapa buat semua teman-teman yang ada di luar atau belum tergabung di YGF. Saya mengundang teman-teman yang tergerak atau tertarik untuk tergabung di dalam kelompok kecil YGF ataupun di dalam untuk masuk menjadi anggota YGF, untuk boleh menghubungi dan melihat informasi yang ditayangkan sebelum pastoral message ini. Dan mungkin teman-teman bisa menghubungi kontak number kita ataupun juga kepada person in charge buat kelompok kecil, yaitu Evan dan Yohan, untuk bisa teman-teman yang tergerak tergabung di dalam kelompok kecil atau iShare YGF. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pesan kita, saya akan mengajak teman-teman semua, brothers and sisters, untuk sama-sama mengarahkan hati dan meminta Roh Kudus untuk datang dan juga menuntun kita, memimpin kita. Karena kita tahu hanya Roh Kudus yang sanggup untuk memberikan kepada kita pengertian yang lebih dalam dan juga membawa kita dan mengajar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, datanglah saat ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau masuk ke dalam hati kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini dengan pengertian yang lebih dalam. Ajarlah kami, bimbinglah kami untuk kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, bekerjalah mulai saat ini dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, seperti telah saya katakan di minggu pertama bahwa Advent artinya adalah kedatangan di dalam bahasa Latin maupun di dalam bahasa Yunani. Dan di dalam Christian theology atau teologi Kristiani, maka Advent artinya adalah the coming or second coming or Christ. Artinya kita semua yang ada sekarang, karena Yesus sudah datang tentu dulu 2000 tahun yang lalu, dan untuk saat ini tentu kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam bacaan Injil kita minggu ini, bahwa anak manusia akan datang kedua kalinya di dalam awan kemuliaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita masuk, kita melalui masa Advent demi masa Advent, tahun demi tahun, apa yang harus kita lakukan untuk atau ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali? Karena kita tahu bahwa Natal kita rayakan berulang-ulang setiap tahun.
tapi sesungguhnya makna dari itu semua adalah kita mempersiapkan diri kita untuk satu saat nanti ketika Kristus datang yang kedua kali, maka kita sudah didapatinya ada dalam keadaan yang siap. Nah, tadi pertanyaan saya adalah apa yang harus kita lakukan kalau gitu untuk menanti kita semua orang-orang Kristen, kita semua yang udah dibaptis, kita semua yang merasa sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali? Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sambil berdoa, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi bukan cuma berjaga-jaga, tapi Tuhan Yesus juga meminta kita untuk berdoa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita jaga? Emang kenapa sih kita harus jaga? Kenapa kita harus waspada? Bahkan Tuhan Yesus katakan senantiasa. Artinya bahwa terus menerus, bukan cuma sesekali, bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sebulan sekali, tapi senantiasa. Artinya terus menerus kita harus waspada dan berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita jaga? Kenapa kita harus menjaga, berjaga-jaga, dan apa sih yang sebenarnya kita harus doakan? Ya, di dalam Lukas atau bacaan Injil kita minggu ini diambil dari Lukas 21 ayat 36. Saya ambil potongan, saya nggak baca keseluruhan agar mudah, lebih mudah dan lebih simple. Dari bacaan Injil kita hari ini dari Lukas 21 ayat 36, saya ambil dari terjemahan The Passion Translation. Keep a constant watch over your soul and pray for the courage and grace to prevail over these things that are destined to occur, and that you will stand before the presence of the Son of Man with a clear conscience. Di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan dengan jelas bahwa berjaga-jagalah, keep a constant watch. Constant watch, berjaga-jaga dengan constant, dengan terus-menerus over your soul, atas jiwa kita, atas jiwamu. Then pray for the courage and grace, dan berdoa untuk courage atau keberanian dan grace untuk kasih karunia. Agar supaya apa? Agar supaya ketika Anak Manusia datang, kita dapat berdiri di hadapan Anak Manusia dengan sebuah hati nurani yang bersih, a clear conscience, sebuah hati nurani yang bersih. Tentu kita bertanya, ya, kenapa kita harus berjaga untuk jiwa kita? Kenapa jiwa kita menjadi penting dan kita harus menjaga dari jiwa kita dari apa sih, gitu ya? Brothers and sisters, zaman ini, zaman sekarang, banyak orang bilang bahwa dunia makin sakit. Banyak orang bilang bahwa dunia makin rusak. Dan saat ini setiap hari kita dibombardir oleh konsumerisme, hedonisme, materialisme. Banyak orang berlomba-lomba mengcompare, membandingkan dirinya dengan orang lain. Baik itu dari penampilan, baik itu dari wajah, badan, ataupun mungkin dari harta, kekayaan yang dimiliki, posisi, kekuasaan. Dan kita dibombardir dengan banyaknya influencer yang mungkin mereka membawa nilai-nilai dunia. Kalau dulu agak sulit karena medianya sempit. Mungkin dulu ketika kita mau mempengaruhi orang lain, kita harus datang, ketemu orangnya, kita harus berbicara. Mungkin kita harus mengadakan suatu acara, mengundang orang untuk datang. Mungkin kita harus iklan di koran atau di majalah yang daya sebarnya terbatas. Tapi hari-hari ini, saudara, hari-hari ini
ada yang namanya sosial media. Dan di dalam sosial media itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas teritori. Ketika kita mau mempengaruhi seseorang, kita hanya cukup posting, kita naikkan yang namanya followers, kita naikkan yang namanya reach kita, sosial media kita, dan itu akan menjangkau banyak orang, itu akan menjangkau orang-orang bukan hanya di daerah tertentu, tapi sampai ke seluruh dunia. Dan begitu luar biasanya peran sosial media, sehingga kita setiap hari, bukan hanya kita anak-anak kita dibombardir oleh begitu banyak informasi yang mengandung konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Itu yang berbahaya saat ini. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat 34 dari terjemahan The Message dikatakan, "But be on your guard. Don't let the sharp edge of your expectation get dulled by parties and drinking and shoppings." See, di dalam terjemahan The Message sudah dikatakan bahwa janganlah ekspektasi kita yang tajam ditumpulkan oleh pesta-pesta, oleh minum-minuman, dan oleh belanja, shopping. Kalau dulu kita takut mungkin oleh kuasa gelap, kalau dulu kita takut mungkin oleh possessed atau kerasukan, atau mungkin kita takut oleh hal-hal lain. Tapi hari-hari ini ada yang lebih menakutkan, yang terlihat tidak menakutkan. Apa salahnya dengan pesta? Apa salahnya dengan bersenang-senang? Apa salahnya dengan minum-minuman? Apa salahnya dengan berbelanja? Bahkan ada orang-orang yang berkata, wanita-wanita berkata bahwa kalau misalnya kamu mau bahagia, kamu harus pergi berbelanja. Bahkan shopping is a new ecstasy, kesenangan yang baru. Kalau kamu lagi suntuk, kalau kamu lagi bosan, kalau kamu lagi down, pergi shopping. Nah, itu begitu menjadi membahayakan kita, karena kita terbawa seakan-akan nggak sadar, seakan-akan kita bergeser. Oleh sebab itu, di saat sekarang ini justru kita harus lebih hati-hati menjaga jiwa kita. Karena di dalam jiwa itulah terletak yang namanya kehendak, terletak yang namanya emosi, dan terletak yang namanya keinginan atau desires. Dan ketika kita bergeser keinginan kita begitu besar untuk kita masuk ke dalam konsumerisme, materialisme, dan hedonisme, maka jiwa kita akan terbawa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa, bukan dulu tapi terus, bahkan sampai kedatangan Dia yang kedua kali, tantangannya akan semakin berat. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menjaga jiwa kita? Yang pertama, teman-teman, tadi kita dikelilingi oleh begitu banyak luar biasa influence, pengaruh-pengaruh, nilai-nilai dunia yang saat ini menguasai. Kedua, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai domba-domba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, diutus untuk berada di tengah-tengah serigala yang ganas. Di dalam Matius ayat 10-16 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan Yesus mengatakan, perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala yang ganas. Kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Yang pertama, kita harus menjaga jiwa kita karena kita ada di tengah-tengah serigala yang ganas. Kita seperti domba yang tidak berdaya, yang Tuhan kirim ke tengah serigala yang ganas.
Serigalanya saat ini lebih ganas daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu. Serigala yang sekarang ini ada, itu serigalanya lebih ganas lagi ketika melihat anak-anak Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka merasa bahwa inilah makanannya. Kamu berbeda, lu sok suci, lu sok kudus. Bahkan kalau kita tidak berhati-hati, saya pernah membaca suatu kisah. Ada seorang pastor atau seorang hamba Tuhan, pendeta, yang melayani di LGBTQ. Dia menulis buku-buku tentang kekudusan rumah tangga, kekudusan hidup seorang single. Dan dia tergerak untuk melayani ke komunitas LGBTQ. Dan ketika dia masuk ke dalam komunitas LGBTQ untuk melayani mereka secara tidak hati-hati, ketika kemarin, mungkin tahun lalu saya baca bahwa pendeta itu sudah menjadi bagian dari komunitas LGBTQ. Dan dia melepaskan statusnya sebagai pastor, sebagai pendeta, dan akhirnya bergabung dengan komunitas LGBTQ. Dan dia bilang bahwa kenapa? Nggak boleh, mereka sama-sama manusia. Mulailah terjadi pembenaran, mulailah dia keluar dari kebenaran firman Tuhan. So brothers and sisters, kalau kita nggak berhati-hati di saat seperti sekarang ini, kalau kita nggak waspada, kita akan bisa justru diterkam oleh serigala, bahkan menjadi kawanan serigala. Dan ketika kita membaca firman ini, kita seperti domba yang tidak berdaya, ada di tengah-tengah serigala yang ganas. Tentu kita tahu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, karena udah jelas kita domba yang nggak berdaya. Kita butuh kekuatan dari supranatural. Kita butuh kekuatan dari yang lain, yaitu dari Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi dunia dan menjadi berbeda. Saudara bayangkan domba di tengah serigala, artinya bahwa kita jadi beda sendiri. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mana mungkin kita bisa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, pray for courage. Berdoa untuk keberanian, berdoa untuk kekuatan. Kalau kita nggak mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri, maka nggak mungkin kita bisa bertahan. Dan sebagai seorang domba, dia berada di tengah-tengah kerumunan serigala yang ganas. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, gak mungkin deh kita selamat. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan dan penjagaan Tuhan, gak mungkin kita selamat. Yang ada kita pasti akan termakan dan kita akan terbawa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, pray for courage and grace. Karena itulah yang kita butuhkan ketika kita mau menjadi berbeda dan ketika kita mau menang dari dunia ini. Ketika kita mau sampai pada akhirnya nanti, ketika Yesus datang yang kedua kali, anak manusia datang yang kedua kali, dan kita bisa berdiri di hadapannya, kita memiliki hati nurani yang bersih, a clear conscience. Nah, tentu kalau kita nggak bisa menghadapi semuanya sendiri, kita perlu keberanian, kita perlu kasih karunia. Nah, kita harus mengerti bahwa courage and power comes from the Holy Spirit. Keberanian dan kekuatan kita yang sesungguhnya itu datangnya dari Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di terjemahan The Passion Translation, for God will never give you the spirit of fear. Catat. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roh yang memberikan ketakutan. But the Holy Spirit who gives you mighty power. Tetapi Roh Kudus adalah Dia yang memberikan kamu, memberikan kita kekuatan yang besar.
Kekuatan dan keberanian yang sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan melalui Roh Kudus. Keberanian dan kekuatan dari Roh Kudus yang akan membuat kita bisa melewati setiap tantangan, yang akan membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah bombardiran influence pengaruh-pengaruh dunia yang begitu luar biasa. Yang tadi saya bilang konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan hanya kekuatan dari Roh Kudus yang akan membuat kita bisa menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Yosua ketika dia mau melakukan perjalanan menuju tanah yang terjanji, Allah katakan, be courageous, don't be afraid, be courageous. Karena Tuhan tahu ada tantangan-tantangan yang Yosua harus lewati. Dia harus melewati 5 wilayah, 5 kerajaan, 5 raja, 5 peperangan sebelum dia masuk ke dalam tanah yang terjanji. Demikian juga kita saat ini. Kita dianugerahi oleh Roh Kudus, Roh Kristus sendiri yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita keberanian. Bahkan Paus Fransiskus di dalam suatu audiensi umum mendorong orang Kristen untuk memanggil Roh Kudus lebih sering lagi masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri orang-orang Kristen ketika kita menghadapi kesulitan, kelelahan, atau keputusasaan dalam hidup kita sehari-hari. Ada suatu doa yang indah sekali yang Paus Fransiskus ingin kita katakan, dan biasanya dikatakan ketika ada di dalam hari raya Pentakosta. Doanya adalah untuk mengundang Roh Kudus masuk. Come, Holy Spirit, come, and from your celestial home shed a ray of light divine. Come, come, Father of the poor, come, source of all our store. Come, within our bosoms shine. You, O comforters, the best. You, the soul's most welcome guest. Sweet refreshment, come. Paus Fransiskus mengajak kita untuk berdoa, mengundang Roh Kudus. Kata kuncinya adalah come atau datanglah. Ketika kita ada di dalam kegelapan, katakanlah, come Holy Spirit, I'm in the darkness. Ketika kita ada di dalam kesulitan, katakanlah, come Holy Spirit, I need your strength. Ketika kita ada di dalam keputusasaan, berdoalah, come Holy Spirit, give me your hope. You must be specific. You must be specific. Dalam situasi apa kita ingin Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan ada suatu kutipan yang juga menarik buat saya. Di dalam suatu khotbah atau message yang disampaikan oleh Saint Augustine of Hippo atau Santo Agustin dari Hippo. Dia adalah dokter gereja di abad keempat, bahwa dia mengatakan bagi orang-orang Kristen yang merasa discouraged atau kehilangan harapan, lemah atau termarginalisasikan oleh dunia, artinya terpinggirkan oleh dunia, artinya terkucilkan oleh dunia. Ingat loh teman-teman, ketika kita menjadi berbeda, seringkali kita dikucilkan oleh dunia. Ketika kita menjadi berbeda, seringkali kita dimarginalisasikan atau disingkirkan karena dunia melihat kita berbeda. Lu cupu, sok kudus lu, lu mah nggak keren. Kita dipinggirkan, dan ketika kita dipinggirkan, seringkali kita merasa down. Dan Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, iman kita kepada Kristus di dalam hati kita adalah seperti Kristus di dalam perahu. Ketika kita mendengarkan hinaan,
Ketika kita merasa diri kita kelelahan, you wear yourself out. Ketika kita marah dan Kristus tertidur, wake Christ up. Bangunkan Kristus. Rouse your faith. Tumbuhkan imanmu, bangkitkan imanmu. Bahkan di dalam tribulation, di dalam gelombang hidupmu, di dalam badai hidupmu, you can do something. Kamu bisa lakukan sesuatu. Bangkitkan imanmu. Christ awakes. Kristus bangun dan berbicara kepadamu. Ketika kamu atau kita ada di dalam situasi yang tidak mengenakan, Kristus yang ada di dalam hatimu, Kristus yang ada di dalam perahu. Bangunkan Kristus yang ada di dalam perahu. Bangkitkan imanmu. Dan ketika Kristus bangkit berbicara kepada kita dan kita percaya akan semua yang Dia katakan, maka pada saat itu akan ada ketenangan yang besar di dalam hati kita. So brothers and sisters, adalah wajar ketika kita berbeda orang-orang Kristen di dunia ini. Ketika kita dipinggirkan, ketika kita kecewa, ketika kita mungkin capek dan lelah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, adalah suatu hal yang wajar. Adalah saatnya kita untuk memanggil Kristus, membangunkan Kristus yang ada di dalam kita. Dan ketika Kristus berbicara kepada kita, maka ketika kita taat dan percaya, maka ketenangan akan ada di dalam hati kita. Kedamaian yang besar ada di dalam hati kita. Poin yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, pray for grace. Kasih karunia. Apa hubungannya kasih karunia sama penantian? Apa hubungannya kasih karunia sama keadaan kita di saat ini? Pertama-tama kita harus ngerti dulu apa definisi atau pengertian tentang kasih karunia menurut Gereja Katolik. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1996, 1996 dan 1997 mengatakan bahwa grace is favor, the free and undeserved help that God gives us to respond to His call. Grace is a participation in the life of God. By baptism, the Christian participates in the grace of Christ. He received the life of the Spirit. Yang pertama, kasih karunia itu adalah perkenanan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, kita nggak mungkin bisa bertahan seperti domba di tengah serigala kalau nggak ada perkenanan Tuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Dan kasih karunia itu adalah gratis, free. Sebuah pertolongan yang kita nggak layak dapatkan. Tapi Tuhan mau berikan. Karena kita merespon panggilannya Dia. Panggilannya Dia apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi putra angkatnya. Untuk menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Artinya bahwa ketika kita merespon panggilan Dia, maka seketika itu juga kasih karunia Tuhan turun atas kita. Dan ketika kita setiap hari menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kasih karunia Tuhan turun atas kita. Dan kasih karunia adalah partisipasi kita dalam hidup bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa ada suatu tindakan. Brothers and sisters, setiap pagi saya berdoa untuk Tuhan memberikan kepada saya perkenanannya. Karena tanpa perkenanan Tuhan saya nggak bisa melewati hari ini. Setiap hari saya berdoa minta sama Tuhan belas kasihan, mercy. Karena tanpa belas kasihan Tuhan saya nggak bisa lewatin hari ini. Karena saya tahu posisi saya adalah seperti seorang domba di tengah-tengah serigala yang tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan,
Tanpa perkenanan Tuhan, saya nggak mungkin bisa selamat. Saya mengerti posisi saya. Saya tahu status saya. Saya tahu di mana saya menempatkan diri saya. Oleh sebab itu, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, saya nggak mungkin bisa bertahan. Dan saya percaya teman-teman juga sama. Kalau teman-teman pikir teman-teman bisa bekerja atau bertahan dengan kekuatan sendiri, ya silakan, boleh dicoba. Tapi saya udah mengalami nggak bisa. Dan hari ini saya mau mensaksikan bahwa tidak mungkin dengan kekuatan sendiri kita bisa bertahan dari setiap bombardiran nilai-nilai dunia. Tidak mungkin kita bisa terus membersihkan hati nurani kita kalau kita nggak terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu kasih karunia. Dan kasih karunia tidak bisa diusahakan. Kasih karunia adalah hadiah. Kasih karunia gratis. Kasih karunia tidak bisa dilakukan oleh kegiatan apapun. Kasih karunia tidak bisa didapatkan karena kita melakukan pelayanan setiap hari. Tapi kasih karunia didapatkan hanya karena belas kasihan Tuhan atas kita, anak-anaknya. Dan ketika kita masuk ke dalam baptisan, maka kita sebagai orang Kristen sesungguhnya sudah berpartisipasi atau menerima kasih karunia Kristus dan hidup di dalam Roh. Tapi mungkin ada orang-orang yang berkata, tapi dunia sekarang udah kacau banget kok. Dunia sekarang udah sakit banget, udah rusak banget. Banyak banget orang berdosa. Dulu kalau kita bicara LGBTQ, banyak orang sembunyi-sembunyi, ketakutan. Sekarang kita bisa melihat dengan begitu jelas. Mereka keluar, dan banyak dosa-dosa lainnya. Wah, dunia udah rusak banget. Kayaknya udah gak bisa disembuhin. Kayaknya udah gak ada harapan. Brothers and sisters, Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 20b, yet where sin was powerful, God's gift of undeserved grace was even more powerful. Atau dalam bahasa Indonesianya, namun semakin manusia berbuat dosa, Allah semakin pula mengasihi mereka. Itulah keluar biasaan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Semakin manusia berbuat dosa, Allah bukan semakin membenci, malah Allah semakin mengasihi mereka. Bisakah kita yang merupakan perwakilan Kristus, anak-anak Tuhan yang merupakan ambasador, duta-duta Tuhan di dunia ini, yang mengaku sebagai orang Kristen, bisakah kita semakin mengasihi mereka, bukan semakin membenci mereka? Di masa-masa penantian ini, di masa-masa di mana dunia semakin rusak, kita ditantang untuk semakin mengasihi semua orang yang berdosa. Kita membenci dosanya, tapi kita tidak membenci pribadinya. Kita membenci setiap perbuatan-perbuatan dosa mereka, tapi kita harus mengasihi pribadinya. Karena demikian pula Allah mengasihi mereka, kita harus mengasihi mereka. Apa yang kita bisa lakukan? We pray for them. Apa yang kita bisa lakukan? We love them. Sambil tetap berjaga-jaga atas jiwa kita dan berdoa supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan dan juga perkenanannya setiap hari. Haleluya. Mari kita tutup pastoral message kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kedatangan-Mu yang pertama kali untuk menebus setiap dosa kami dan memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus
atas pengorbananmu di atas kayu salib, atas teladanmu yang kau telah berikan pada kami 2000 tahun yang lalu, di mana kami boleh melihat kesempurnaan, di mana kami boleh melihat tindakan-tindakan yang sesuai seperti apa yang Bapa inginkan kami lakukan. Biarlah saat ini juga, di mana Engkau telah naik ke surga, terlebih Engkau telah bangkit atas kematian, Engkau telah menang. Dan kepada siapapun yang percaya kepadamu bahwa sesungguhnya dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kami. Dosa hanya dapat berkuasa ketika kami mengizinkan doa itu berkuasa atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa saat ini apabila kami terus ada dan melekat kepadamu, terus ada di dalam perkenananmu, maka kami akan menang atas dosa. Terlebih Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus, Roh-Mu sendiri yang menuntun kami, yang tinggal di dalam hati kami untuk membimbing dan mengajar kami. Biarlah saat ini ketika kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sebentar kami akan masuk minggu ini ke dalam masa Advent. Biarlah kami mempersiapkan hati kami dan diri kami di dalam masa Advent ini, bukan hanya sekedar untuk merayakan hari raya Natal, bukan untuk sekedar merayakan pesta pora, bukan untuk sekedar merayakan atau menghias dekorasi Natal, tapi terlebih adalah untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, untuk kami terus boleh berjaga-jaga senantiasa atas jiwa kami dan berdoa untuk keberanian, courage, kekuatan, dan juga kasih karunia dan perkenanan-Mu atas kami. Dan biarlah di dalam masa Advent ini kami boleh belajar untuk mengasihi setiap orang di sekeliling kami yang mungkin belum kembali kepadamu, yang kami lihat mereka semakin rusak, yang kami lihat mereka semakin berdosa. Kami boleh berdoa buat mereka agar mereka boleh kasih karunia-Mu turun atas mereka, dan satu hari nanti Engkau akan menjamah hati mereka dan mereka akan kembali kepadamu, dan bersama-sama dengan Engkau masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami, yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa supaya Engkau menjamah mereka, dan Engkau boleh pakai kami Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu kepada mereka. Biar mereka boleh merasakan kasih-Mu melalui setiap hidup kami, tindakan kami, perkataan kami, dan juga setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih yang menyaksikan pastoral message pada hari ini, Kau jamah hati mereka, Kau berkati mereka dan seluruh keluarga mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu berlimpah, kasih karunia-Mu berlimpah, dan Roh Kudus Engkau tidak berhenti bekerja hanya saat ini. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas pimpinan-Mu dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.